Selamat pagi kawan. Ini kita nge-review untuk yang bertanya melalui inbox walaupun WhatsApp tapi tidak saya respon ya. Kalau bertanya sama saya itu jarang kami respon karena ya kesibukan. Ini untuk review sedikit masalah yang bertanya tentang input balan. Apa sih mas bedanya input balan dan tidak input balan? Apa ndak sama aja? Jawabannya juga tidak sama gitu loh. Beda jauh. Dan input balan itu kalau di sebuah power amplifier yaitu diwajibkan ya. Sebenarnya diwajibkan. Begini kawan. Nah, ini juga input balan. Ini juga input balan. Nah, ada yang bilang input balan itu hanya untuk mengaktifasi apabila kabel input itu pemakaiannya pakai panjang. Oke, ya itu dibetulkan. Dan juga tidak hanya itu. Input balan ini berfungsi sebagai penyaring suara atau menyetabilkan suara yang masuk ke driver sini ya. Dan juga input balan ini berfungsi juga sebagai preamp driver. Jadinya dia bisa menambah gain atau mau mengekat gain tergantung resetannya ya. Dan input balan itu tidak sembarangan orang menerapkan begitu saja itu. Jadinya input balan itu harus di reset dan disinkronkan sama drivernya, perangkat drivernya ya. Kalau mau masang input balan. Terus kedua, input balan ini berfungsi untuk mengatur gain antara kanan dan kiri driver stereo. Ibaratnya ngerakit power sebelah dan power sebelahnya. Nah, ini makanya dibekali input balan agar tidak gain potenso itu tarik-tarikan gitu loh. Jadinya yang sebelah nanti dikecilkan, nanti yang sebelahnya pasti ngefek kalau tidak pakai input balan. Nah, sebelahnya dibesarkan atau dikecilkan, yang sebelahnya juga ngefek. Jadinya entah dia ikut kenceng atau ikut rendah, nah itu pasti ngefek. Dari segi karakter pun kalau nggak pakai input balan bisa berubah gitu loh. Walaupun potenso sini mau ditahan resistor atau inputnya ditahan resistor, kalau tidak memakai input balan itu kurang efisien ya lur. Begitu. Apalagi power rakitan semua, kita mempunyai power 3 atau 2 buah power. Nah, itu rakitan semua. Nah, itu gainnya bisa tarik-tarikan antara semuanya gitu loh. Jadinya kita bekali input balan. Terus input balan itu sebelum diterapkan ke perangkat driver yang non input balan, nah itu input balan itu harus disetting terlebih dahulu dan disinkronkan dengan perangkat drivernya. Jadinya amplitude input balan ini output ke input driver sini itu juga disesuaikan begitu. Gain dari drivernya, karakter dari drivernya,
gain input balannya dan karakter input balannya itu juga harus di reset dan disesuaikan. Jadi jangan asal pasang input balan begitu saja gitu. Kalau kawan-kawan mau pakai input balan atau menambah input balan yang pasaran, beredar di pasaran, nah itu kawan harus pandai-pandai meriset. Kalau nggak pandai-pandai meriset ya kadang efeknya input balan itu jadi nggak enak kalau dipakai input balan. Terus karakter pun jadi nggak seperti biasanya enak, kok ini jadi enak, atau ada juga yang lebih enak, lebih sinkron dengan input balan. Nah itu ibaratnya pas ketemu aja gitu. Jadinya kita membuat input balan itu kita membuat sendiri input balan yang sekiranya cocok dipakai ke dripper dan disetting amplitudenya disinkronkan ke dripper ya lor, begitu. Dan IC itu juga berpengaruh, jadinya beda IC juga beda dari segi karakter dan kekuatan amplitudenya, begitu. Itu untuk pemahaman input balan. Nah terus ini saya ulangin lagi untuk kawan yang merakit dripper untuk stereo. Nah itu usahakan sama ya, ibaratnya begini kawan, tak kasih contoh. Ibaratnya ini, ibaratnya mau masang TR fast atau TR regulator, TR feedback, dan TR input. Nah ini paling terpenting kalau merakit dripper pengen satu power pakai stereo dengan dripper yang sama ya. Ibaratnya ini A1837 C4793. Nah antara ini dan dripper satunya itu HEV harus sama, yang sini juga HEV harus sama. Nah itu TR input, TR feedback, nah itu harus sama semua HEV nya antara kanan dan kiri. Apabila tidak sama itu berpengaruh di karakter atau di tenaga output ya. Nah ini TR fast, dan nilai-nilai komponen, toleransi, nah itu harus disamakan persis sama sebelah-sebelahnya, begitu. Makanya saya bersikeras merekomendasikan kawan-kawan itu kalau emang merakit power stereo harus beli dua. Nah itu saya ngerisetnya biar nggak bingung gitu loh kawan. Nanti kalau beli satu terus beli satu lagi nanti yo tetap bingung mau menyamakan yang sudah dibeli. Ya nggak mungkin saya ingat-ingat terus nilai-nilai ini yang kawan beli gitu loh. Kalau beli satu ya, kalau mau nambah satu lagi, kalau ibaratnya ada perubahan dari tenaga output atau karakter, nah itu dimaklumin aja karena belinya satu-satu gitu, begitu kawan. Terus bahas lagi input balan tadi ya. Nah input balan ini kita diwajibkan memakai itu ya sudah saya jelaskan tadi, seperti itu tadi, dan wajib untuk power amplifier. Power amplifier yang rakitan pabrikan, nah itu pun juga semua memakai input balan, 1001 yang tidak memakai input balan, karena menghindari terjadinya tarik-tarikan gain ataupun
apa itu mempengaruhi suara input yang masuk. Jadinya ibaratnya suaranya itu lebih bulat, lebih enak dan bersih. Nah, itu kalau tanpa input balan itu sinyalnya kemana-mana gitu loh, nggak fokus begitu loh kawan. Nah, makanya kalau saya sekarang produk MCRD itu rata-rata saya memakai input balan yang sudah saya setting sendiri, dan meriset satu dripper seperti ini itu kalau saya itu memakan waktu 2 hari ya, pelan-pelan ngerakitnya tapi pasti gitu. Jadinya dari pemilihan komponen, ukurannya, resistor pun ini saya ukur ini kawan. Resistor itu toleransinya itu saya ukur. Nah, jadinya apa yang diperlukan itu saya ukur. Ya namanya pembuatan pabrik loh kawan. Pembuatan pabrik kadang-kadang ada yang salah gitu. Tidak semuanya itu nggak ada salah, tetap ada yang salah gitu. Ini V3 new input balan, yang ini V3 mini input balan. Yang V3 mini ini arusnya sampai 90 CT ya, 90 CT VAC. Nah, kalau yang ini kawan pakai 100 VAC juga nggak apa-apa. 100 VAC juga nggak apa-apa. Yang penting transistor finalnya bagus dan diperbanyak kalau suplainya besar gitu. Cuman minimal kalau tendangannya enak dan kualitasnya suara enak itu minimal pakai 65 ya. Ya sebenarnya walaupun nggak 65 udah bisa sih. Mau pakai 32 VAC, 45 VAC itu udah bisa enak. Cuman bagi yang sudah sering-sering memakai dripper dan sering-sering meriset dripper seperti ini, itu kalau saya pribadi enaknya itu minimal 65 VAC itu. Tapi pakai 45 VAC pun ya sudah enak sih. Begitu kawan ya. Itu tadi yang untuk penjelasan tentang input balan. Jadinya kawan-kawan jangan dipikir input balan itu disepelekan atau sama aja. Itu tidak. Sangat berpengaruh sekali dan sangat direkomendasikan ya. Bukan hanya ya mau pakai nggak masalah, mau pakai juga nggak masalah, mau nggak pakai juga nggak masalah, itu saya nggak merekomendasikan. Kalau bisa ya harus pakai input balan gitu. Apalagi keadaan lift order, kalau sudah volume digeber-geber, semua digeber-geber, nah sinyalnya itu kemana-mana, nggak bisa fokus ke input awal drippernya gitu loh dulur. Oke dulur, begitu saja pengenalan untuk input balan ya, sedikit saya menjelaskan. Ini bagi saya, kalau bagi orang lain itu saya tidak tahu. Ini pengalaman bagi saya yang sudah saya praktekkan beberapa kali di outdoor. Walaupun battlean, battle sound, walaupun mixing itu di lapangan, ya itu sudah saya praktekkan. Terjadinya seperti itu kalau tidak memakai input balan, itu gainnya itu tarik-tarikan dan kadang-kadang terjadi juga dengung yang disebabkan oleh input yang berserakan gitu loh, input yang nggak fokus, jadinya kemana-mana gitu loh. Gitu dulur ya. Oke, cukup sekian untuk pengenalan input balan. Kalau
saya salah ya itu ibaratnya mohon dimaafkan kalau saya salah. Tapi pengalaman pribadi saya ini sudah saya praktekkan soalnya, bukan saya mengada-ngada gitu. Oke kawan, selamat pagi dan selamat berkarya, sehat selalu, diberi rezeki lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.